Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian semuanya, kita pernah mendengar istilah visi dan misi. Mungkin sebagian orang masih menganggap visi dan misi itu adalah sebuah kata-kata yang membingungkan. Kalau bahasa gampangnya, saya akan katakan visi dan misi itu adalah tujuan seseorang. Visi adalah tujuan yang akan dicapai, misi adalah cara untuk mencapai tujuan tersebut. Bagaimana visi dan misi? Cita-cita seorang muslim. Kalau kita mencontoh kepada Nabi kita Muhammad SAW, visi dan misi beliau itu bukan visi misi yang kaleng-kaleng, bukan jangka pendek, tetapi sebuah jangka yang panjang yang terpenting dalam kehidupan, yaitu untuk mencapai tujuan akhirat yang bahagia. Kita lihat misalnya ada sebuah lembaga visi dan misinya. Misalnya ada sebuah lembaga visi sekolah ya. Visi dan misinya menjadikan anak-anak yang soleh, bertakwa dan sebagainya. Lembaga misalnya ada lembaga zakat misalnya. Visi dan misinya ada. Begitu juga seorang muslim sejati, visi dan misinya ini, tujuannya, cita-cita hidupnya adalah sebagaimana visi dan misinya Rasulullah, yaitu untuk mencapai kehidupan akhirat yang sesungguhnya. Karena banyak orang mempunyai tujuan kehidupan ini sangat pendek. Misalnya, nanti kalau sudah besar, bekerja, kemudian ingin cita-citanya punya rumah bagus, kendaraan yang baik, dan sebagainya. Anak-anak yang soleh dan solehah, seperti itu. Nah, bagi seorang muslim, cita-cita dan visi dan misinya itu bukan hanya sampai di sana, tapi jauh melampaui visi dan misi kehidupan dunia yang sangat pendek ini, yang pasti ditinggalkan. Nah, seorang Nabi Muhammad SAW itu terlihat jelas sekali visi beliau, yaitu kehidupan akhirat yang bahagia dan jauh daripada siksa neraka, apalagi ada masalah-masalah yang menyangkut kehidupannya yang menghalangi dia untuk masuk ke dalam surga. Inilah visi dan misi seorang muslim yang sesungguhnya yang harus kita capai, bahwa kebahagiaan dunia ini tidak ada apa-apanya, namun yang terpenting adalah kebahagiaan akhirat. Kita sudah sering mendengarkan bagaimana Rasulullah itu pernah suatu ketika memimpin sholat subuh. Setelah beliau mengucapkan salam ke kiri dan ke kanan dan ke kiri, beliau langsung meninggalkan jamaahnya. Kemudian tidak lama beliau kembali lagi duduk di tempatnya, memimpin zikir setelah sholat subuh. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa tadi engkau tiba-tiba saja meninggalkan tempat setelah salam?" Rasulullah mengatakan, "Saya teringat ada sebongkah emas di rumah. Kemudian saya suruh istri saya untuk membagikannya kepada fakir dan miskin." Ini adalah visi dan misi seorang nabi yang dan dalam kehidupan di akhirat nanti dia tidak ingin ada sangkutan atau ada harta yang ditinggalkan yang nanti menjadi bahan pertanyaan bagi dia. Kemudian lagi Rasulullah kita pernah berjalan-jalan dengan sahabatnya di sebuah pasar. Di tengah-tengah pasar itu beliau menemukan ada bangkai keledai. Lalu Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Wahai sahabat, maukah kalian membeli bangkai keledai ini?" Diangkat bangkai keledainya. Kata sahabat, "Saya tidak mau ya Rasulullah." "Bukan, kalian tidak akan beli, saya kasih." "Dikasih juga nggak mau kami ya Rasulullah." Lalu Rasulullah menyampaikan bahwa inilah dunia itu lebih hina daripada bangkai keledai ini. Ini artinya sebagai seorang muslim tidak pantas, tidak patut untuk mengejar dunia yang pada ujung-ujungnya akan ditinggalkan. Bahkan di tempat lain juga, di sebuah hadis-hadis lain juga disebutkan bahwa perbandingan kehidupan dengan akhirat ini, perbandingan kehidupan akhirat dengan dunia yang dikejar oleh manusia ya. Beliau membandingkan dengan ketika mencelupkan jari tangannya ke lautan, kemudian diangkat jari tangannya ini, dan sisa tetesan air yang di tangan inilah kehidupan dunia, kata Rasulullah. Jadi perbandingan itu belum ada apa-apanya dunia yang dikejar-kejar ini. Nah, lalu bagaimana untuk mendapatkan akhirat yang bahagia, akhirat yang kekal itu, kehidupan sesungguhnya harus kita capai itu. Maka dijalankanlah misinya. Apa misinya? Yaitu
Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Seruan ini kepada orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullah, takwalah kepada Allah. Kalau bahasa Indonesianya kita terjemahkan takwa ini bisa jadi artinya takutlah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berislam. Berislam di sini diartikan berserah diri. Berserah diri menyerah kepada aturan yang Allah berikan melalui Al-Quran dan Sunnah. Jadi intinya kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti, maka misinya adalah kita harus pertama yang beriman. Beriman saja tidak cukup, tetapi harus dengan ittaqullah, takwa yang sebenar-benarnya. Kemudian di ujungnya disebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berislam, muslimun, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya adalah bukan berapa lama kita menjadi orang beriman, bukan berapa banyak kita beramal soleh. Wala tamu, ini kalau bicara mati ini artinya ujungnya, ujung kehidupan kita. Kita juga pernah mendengar cerita, bukan hanya cerita hadis, ada orang yang sekian puluh tahun, udah usianya 40 tahun, 50 tahun, tapi ada waktu singkatnya sedikit saja dia gunakan pada situasi lain. Ada hadis arba'in mengatakan begini, ada orang amalan kehidupannya itu sangat dekat dengan amalan surga, sehingga sejengkal saja lagi dia masuk surga, tapi Allah berkehendak lain, dia berbuat maksiat, lalu Allah masukkan dia ke dalam neraka. Sebaliknya ada orang yang sekian lamanya bermaksiat, melakukan amalan neraka, amalan yang menyebabkan dia masuk neraka, sehingga tidak ada jarak antara dia dengan neraka sejengkal saja lagi. Namun Allah berkehendak lain, beramal yang lain, beramal soleh, sehingga dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Jadi intinya, bahkan juga kita sering melihat betapa banyak dalam kehidupan modern ini, kita saksikan juga ada artis, bahkan bukan artis pun, ya, yang sekian lama, puluh tahun lamanya dia hidup dalam kehidupan glamor, ya, lupa diri, bermaksiat dan sebagainya. Tapi kita lihat kemudian dia berhijrah, ya, jarak antara dia bermaksiat dengan hijrahnya itu jauh sekali. Bermaksiatnya mungkin kalau dibandingkan katakanlah 50 tahun, berhijrahnya mungkin tidak lama, hanya sekitar 5 tahun setelah itu dia meninggal dunia. Bahkan kita melihatnya dalam keadaan husnul khotimah. Inilah hendaklah seseorang melakukan misi dalam kehidupannya untuk menjadi orang yang bertakwa. Setelah beriman tadi, bertakwa, kemudian istiqomah dalam ketakwaannya itu. Jadi kita jangan mentang-mentang ya, jadi nggak jamin ada orang itu ya dalam kehidupannya kita lihat soleh banget, ujung-ujungnya bermaksiat lalu dimatikan oleh Allah, meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Maka daripada itu, misi kita untuk mendapatkan visi menjadi orang yang bahagia di akhirat nanti, masuk ke dalam surganya, maka misinya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian takut kepadanya, bertakwa kepadanya sampai akhir hayat kita. Demikian kesempatan yang diberikan kepada saya.